Kejadian ini aku alami 1 tahun yang lalu. Sampai akhirnya di awal tahun 2019 kemarin, aku memberanikan diri untuk menceritakan kejadian nyataku ini kepada tim Nightmare Side Ardan Radio. Entah kalian percaya atau tidak dengan ceritaku ini, tapi yang jelas, aku benar-benar mengalami kejadian ini. Namaku Clarin. Aku kuliah di salah satu universitas swasta di Bandung. Tepatnya di daerah Cimbuluit, Bandung. Hidupku benar-benar kacau saat itu. Aku sudah diberikan peringatan DO oleh kampusku. Dan mau tidak mau, aku harus segera menyelesaikan semua tugas-tugasku. Hampir setiap hari aku harus berangkat pagi dan pulang hingga larut malam untuk menyelesaikan semua urusanku. Sangat membosankan sih. Namun mau gimana lagi? Ini sudah menjadi tanggung jawabku. Namun semua mendadak kacau ketika saat itu, aku baru saja pulang dari kampusku. Karena rumahku di daerah Supratman, aku pun memutuskan untuk memotong jalan lewat jalan di Pati Ukur. Kulihat jam menunjukkan pukul tengah malam. Bahkan sudah lewat. Aku pun langsung bergegas pulang dan menuju parkiran. Sesampainya di parkiran, aku pun langsung masuk ke dalam mobil dan menancap gas mobilku menyusuri jalanan kota Bandung yang cukup sepi saat itu. Aku ingat sekali hari itu hari Kamis atau malam Jumat. Cukup cepat aku melajukan mobil saat itu. Sampai tiba-tiba saja di tengah jalan tanpa sadar, aku melihat ada seorang nenek tua tiba-tiba saja menyeberang jalan dan tak sengaja. Astagfirullah. Ah! Aku pun tak sadarkan diri. Ketika ku coba membuka mataku, kulihat hanya sebuah cahaya terang di hadapanku. Tersadar, aku sudah terbaring di tempat tidur. Dan setelah ku sadari, ternyata aku berada di sebuah kamar rumah sakit. Tangan dan kakiku terluka.
Beberapa luka pun aku rasakan di wajahku. Yang terakhir, aku ingat adalah aku menghindari tabrakan dengan seorang wanita yang akan menyeberang di daerah Dipati Ukur dan membanting setir mobilku hingga menabrak trotoar. Aku pun mulai merasa pusing. Sampai kini, kulihat seorang dokter datang dan memberikan sebuah suntikan padaku. Lalu meninggalkanku sendiri di kamar yang bertirai putih itu. Aku ingin mencoba menghubungi keluarga atau temanku. Namun, barang-barangku entah ada di mana. Ku coba mencari handphoneku. Sampai aku melihat di balik tirai itu ada seseorang yang berdiri. Aku bisa melihat kakinya. Kulitnya terlihat sudah keriput dan hanya memakai sendal. Dan tak lama, orang itu membuka tirainya. Terlihat wajah seorang nenek tua berambut panjang berwarna hitam dan memakai baju seperti daster. Nenek tua ini aku ingat. Iya, ini nenek tua yang hampir kutabrak tadi. Syukurlah dia tidak apa-apa. Nenek itu lalu duduk di kursi di sampingku. Dia memperhatikanku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku yang terbaring lemas tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nek, gak apa-apa kan? Kataku. Ia pun hanya menggelengkan kepala. Nenek, siapa namanya? Saya Klarin, kataku sambil menyodorkan tanganku. Ia pun membalasnya. Namun, dia tak menjawab pertanyaanku. Kami pun hanya bersalaman. Oh iya, Nek.
Makasih ya, udah anterin aku ke rumah sakit. Aku mencoba berterima kasih padanya. Karena mungkin dia yang membawaku ke sini. Nenek itu kini berdiri memperhatikanku sejenak. Lalu ia pun meninggalkanku. Dan pergi keluar kamar. Tak lama dari situ, tiba-tiba masuk seorang perawat menuju keranjangku. Maaf Mbak Klarin, ini udah larut malam. Jangan terlalu berisik ya. Takutnya mengganggu pasien yang lain. Oh, iya Mbak, maaf. Tapi suster, boleh panggilin nenek tua yang tadi baru aja keluar nggak? Hah? Nenek tua yang mana ya Mbak? Tadi saya masuk juga nggak ada siapa-siapa kok. Hah? Seketika aku pun terdiam keheranan. Jadi, yang tadi baru saja ngobrol denganku itu siapa? Perawat itu pun pergi meninggalkanku. Aku hanya bisa terdiam kali ini. Jantungku mulai berdebar. Ku coba untuk tertidur namun tidak bisa. Sampai kulihat lagi ada bayangan seseorang yang berdiri di balik tirai di depanku itu. Dan ketika ku buka tirai itu, tidak ada siapa-siapa. Yang kulihat hanya tembok putih saja. Aku pun menutup kembali tirai itu dan lanjut merebahkan badanku di atas tempat tidur. Aku pun memejamkan mata dan ketika aku sudah hampir terlelap tidur, tiba-tiba saja kini ku dengar ada suara seseorang yang berjalan masuk mendekatiku. Bisa ku dengar suara langkah kakinya seperti diseret yang semakin mendekat. Aku pun merasa ketakutan dan berpikir hal yang tidak wajar. Apa mungkin hal yang kulihat tadi bukanlah manusia? Kurasakan kini hawa di dekatku mulai terasa sangat panas. Keringat dinginku mulai bercucuran. Dan kini kurasakan ada sesuatu yang menyentuh kulit tanganku.
Ya, ya. Seperti sehelai rambut yang terasa menyentuh kulitku. Dan mulai tercium bau yang sangat mengganggu. Bau agak busuk dan bau anyir yang ingin membuatku muntah. Aku sudah tidak kuat lagi menahan baunya. Dan ketika aku membuka mataku, sosok nenek tua yang tadi kulihat itu kini sudah berada di atas mukaku. Rambutnya terurai ke bawah mengenai wajahku. Wajahnya sangat hancur dan mulutnya menganga. Aku meronta-ronta ingin berteriak, namun tidak bisa. Dokter, suster, tolong, tolong. Sampai akhirnya aku membantingkan diriku jatuh dari ranjangku. Aku mengatur nafasku. Dan sosok itu sudah tidak ada. Seorang perawat datang menghampiriku dan membantuku untuk berdiri. Aku pun segera meminta keluar dari kamar itu dan memintanya untuk menghubungi keluargaku dan menjemputku pulang. Aku duduk di ruang tunggu dekat dengan ruang perawat itu. Setelah ditenangkan dan diberi air putih, aku pun mulai tenang dan menceritakan apa yang sebenarnya kualami. Seorang perawat pun berkata padaku bahwa sosok nenek tua yang aku lihat di jalan itu memang suka mengganggu. Sebenarnya tidak ada yang menyeberang saat itu. Itu adalah makhluk halus yang ingin mencelakakan. Aku pun mulai membaca doa dan meminjam telepon minta dijemput. Dan malam itu pun aku segera dijemput oleh keluargaku. Sebuah pengalaman yang menyeramkan bagiku. Aku tidak menyangka aku akan mengalami kejadian seperti itu. Dan sampai saat ini masih menjadi misteri bagiku. Siapa sebenarnya yang mengantarkanku bisa sampai ke rumah sakit?